Nah, itu juga salah satu pemicu yang memicu kenapa orang melihatnya dunia anak-anak tuh seolah-olah nggak ada, runtuh. Masa itu paling indah kan terkenal selamanya. Masa kecil yang bahagia tak kembali, tapi ada di memori. Oke, teman-teman semua, selamat datang di obrolan masa paling indah. Aku Willy Aviantara. Hari ini aku sebagai generasi 90-an begitu bahagia, begitu bangga karena hari ini aku kedatangan seorang legend. Legend, sangat-sangat legend, terutama di dunia musik era 90-an, di mana saat itu musik anak-anak begitu berjaya, begitu luar biasa. Dan pada saat itu ada satu acara namanya Kring Kring Olala. Di saat itulah aku mengenal sosok yang satu ini, hobinya bermain piano, ngiringin anak-anak nyanyi. Siapa aja diiringin sama dia. Tapi kalau dia mau mengiringi itu, beliau ini harus dipanggil dengan sebutan namanya. Rame-rame lagi manggilnya gitu kan. Aku akan panggil dengan cara yang sama. 1, 2, 3. Kak Nunu. Tangannya mesti begini, Kak Nunu, Kak gitu Nunu. biasanya. Hai Kak Willy, selamat malam. Malam Kak, apa kabarnya? Baik dong, selalu happy. Apalagi kalau udah ketemu anak-anak atau ngobrolin tentang anak-anak, pasti happy banget. Oh ya Allah, terima kasih banyak loh Kak nyempetin waktunya untuk hadir nih ngobrol-ngobrol malam ini. Sama-sama, aku juga senang banget. Well guys, sebetulnya kita ini baru aja selesai ada satu event barengan sama Jane kemarin. Kita jadi juri bareng di acaranya si Jane gitu ya. Terus abis itu aku kayak inget gitu Kak, bahwa di era-eranya aku kecil dulu tuh, seumurannya Jane gitu. Jane belum lahir, masih jauh dia. Oke. Waktu itu sebetulnya musik-musik anak itu kan sudah banyak banget berkembang gitu kayak. Dan aku ngelihat sosok sosok Kak Nunu itu adalah sosok yang termasuk sentral lah di apa namanya di zaman itu ya, skema musik anak gitu. Aku selalu bilang sama teman-temanku gini, kita tuh berhutang budi dengan sosok-sosok seperti Kak Nunu, Om Wanda, Papa T-Bob maksudnya, terus Almarhum ya. Almarhum, terus almarhum Bang Elva Sessioria, Bu Kasur, Pak Kasur, itu mereka semua luar biasa dan mewarnai musik anak yang menjadi bekal bagi kami tumbuh dewasa gitu Kak. Nah ini Kak Nunu mungkin boleh Kak diceritain skema musik anak di era 90-an sehingga sampai bisa jadi industri yang mainstream gitu. Gini, sebetulnya lagu-lagu itu sebetulnya itu aja dari tahun ke tahun. Dan bukan, saya nggak bilang dari tahun ke tahun, tetapi musik itu ya begitu, dia akan kembali, dia akan ada circle, dia akan ada putaran-putaran ya. Saat ini kalau dibilang musik anak kenapa nggak muncul, ya memang circle-nya dia mungkin lagi ada di bawah. Tapi sekali waktu dia akan kembali berputar, dan itu dari zaman kita belum lahir dulu pun, itu siklus itu selalu ada, dia selalu berputar. Nah, nanti sekali waktu akan kembali lagi era dari musik anak Indonesia. Dan kenapa pada waktu itu musik anak itu begitu booming? Ya karena memang lagi berputar, dia sedang berada di di atas dia. Jadi dia sedang ada di masa jaya-jaya, seperti sekarang masa jaya-jaya musik-musik Korea ya kalau nggak salah ya. Atau sinetron-sinetron Korea yang musiknya seperti itu. Ya nggak apa-apa, sekarang lagi itu gitu. Memang itulah siklus ya, kalau saya bilang siklus, dan tidak bisa dipaksakan, tidak bisa dihadirkan begitu saja untuk booming, tapi juga pada waktu booming tidak bisa untuk ditekan supaya nggak booming gitu. Itu memang, menurut aku itu memang sebuah siklus. Oh, jadi memang sudah semesta yang berperan untuk itu ya Kak ya? Iya, tentunya dipicu oleh beberapa orang yang memang ekspertisnya di bidang itu, kemudian jadi booming. Selalu harus ada, kalau aku bilang trigger factor ya. Precipitating factor-nya ada, mesiunya ada, tetapi kalau tidak ada yang memicu, maka dia tidak ada ledakan di situ, tidak ada yang membuat dia menjadi nyata gitu. Bahannya sudah ada, tetapi harus ada trigger factor-nya. Oke.
Nah ini menarik banget Kak, karena di masa itu yang aku ingat Ya. ya, itu aku menyebutnya sebagai masa yang paling indah. Karena setiap hari itu kami mendengarkan lagu yang kami rasa tuh sesuai banget dengan usia kami gitu. Ya, Jadi ya, isinya kan tentang main-main, tentang ya, pengetahuan-pengetahuan, tentang ya, alam ya, dan lain ya, sebagainya gitu ya, kan. ya, betul. Dan kalau kita perhatiin anak sekarang agak beda ya Kak ya. Mereka malah mendengarkan lagu-lagu yang mungkin usianya di atas mereka begitu. Dan kemudian mereka bawakan. Nah fenomena seperti ini Kak Nunu lihatnya gimana Kak? Sekali lagi ini merupakan sebuah siklus Mm-mm. bahwa selalu akan terjadi seperti itu. Tetapi kalau kita sudah bicara mengenai dunia musik anak-anak ya, kalau kita omongin dunia musik anak-anak memang ini selalu berperan dengan media. Medianya sekarang tidak lagi bukan media yang bisa ditonton papa, mama, adik-adik duduk bareng nonton di satu acara televisi, kemudian kita nonton acara anak-anak atau apapun acaranya. Itu sudah nggak seperti itu udah ketinggalan zaman. Sekarang mereka semua sudah punya gadget, mereka semua bisa memilih sendiri acara-acara yang mereka inginkan. Nah, itu juga salah satu pemicu yang memicu kenapa orang melihatnya dunia anak-anak tuh seolah-olah nggak ada, runtuh. Karena kita membayangkan dengan dunia anak-anak pada zaman kita waktu itu, di mana yang namanya gadget mungkin masih anak-anak belum pegang gadget saat itu. Yang punya gadget itu mungkin hanya mama papanya saja gitu kan. Zaman pager ya Kak itu ya. Zaman pager. Aku masih ingat Alpha 2011. Iya. Betul, Gemini Man waktu itu filmnya. Dia pakai pager tuh. Ya ampun. Kalau dibilang bahwa zaman itu musik anak lebih banyak daripada sekarang, Ya. bisa iya, bisa enggak. Iya Oke. itu adalah karena musik anaknya itu ditampilkan di dalam satu media yang kita bisa memperhatikan semua dalam satu waktu, yaitu Mainstream televisi. ya. Ya, betul. Tapi tidak, kalau kita sekarang buka gadget ya, kita buka gadget, kita pilih musik anak. Wah, itu banyak sekali. Sebetulnya banyak sekali lagu-lagu baru-baru juga yang diciptakan oleh pencipta-pencipta lagu Indonesia dan di luar negeri. Banyak sekali. Tetapi memang medianya tidak kita nikmati bersama dengan papa mama keluarga. Ya si A lihat sendiri, si B lihat sendiri, ya memang begitu zamannya. Oke, ini juga seru nih Kak, ngomongin soal siklus ya, yang Kakak bilang tadi. Berarti kan Kak Nunu ini sudah ngamatin siklus ini terjadi dari masa-masa yang sebelumnya lagi gitu. Iya. Boleh cerita Kak, masa kecilnya Kak Nunu seperti apa dan lagu-lagu apa sih yang bikin Kak Nunu tuh jadi Kak Nunu seperti sekarang gitu. Ini agak lucu gitu ya, agak lucu gini. Mama itu kan, papa itu orang Jawa asli, koek. Oke. Jawa koek habis gitu. Mama itu penjajah asli gitu kan, Belanda asli. Jadi itu dua kutub yang berbeda, Asia dan Eropa ya. Oke. Jadi aku dibesarkan dan mama itu pemain piano, papa itu pemain biola. Jadi aku dapat keturunan musik, jiwa darah musik itu dari mama dan sebagian dari papa kan gitu kan. Oke. Nah, jujur aja, aku waktu kecil itu tidak banyak mendengarkan lagu-lagu seperti mungkin kalau pemusik zaman sekarang dari kecil sudah dengarkan lagu-lagu. Karena zaman itu yang namanya mendengarkan lagu itu sebetulnya melalui media cuma dua, radio dan televisi. Televisinya pun masih hitam putih dan yang punya pun tidak banyak orang yang punya kan gitu kan. Ini agak-agak mengungkap usia aku ya jadinya ya. Gak apa-apa Kak, luar biasa itu justru. Anak sekarang tidak tahu itu. Nggak tahu, benar. Mahalnya punya TV itu tidak tahu Kak. Betul. Nah, waktu itu aku tidak dibesarkan dengan lagu-lagu yang didengar melalui media televisi atau radio, tetapi dinyanyikan oleh orang tuaku. Oh, oke. Dinyanyikan oleh orang tuaku yang juga adalah bukan pemusik tetapi pemain piano, mama dan papa pemain biola. Dan kalau papa mainnya klasik ya, jadi rata-rata lagu-lagu klasik. Kalau mama mainnya juga klasik dibantu dengan lagu-lagu pop zaman itu. Dan akordeon, main akordeon juga. Dan sampai sekarang akordionnya yang dari tahun 50 berapa aku masih simpen, ada tuh. Dan masih bagus akordeonnya. Nah,
Jadi aku terbentuk itu dari mendapatkan jiwa musik itu dari mama dan papa, tapi lagu spesifik yang seperti apa nggak ada. Pokoknya itu kalau bahasa psikologinya internalisasi, Oke. ditanamkan ke dalam diri aku melalui masa kecil yang aku alami bersama dengan papa mama. Sampai akhirnya nanti ada ceritanya kenapa kok aku jadi seorang pemusik ketemu dengan Kak Seto. Nah, itu nanti sampai ke situ nanti akhirnya. Masa kecil yang bahagia tak kembali, tapi ada di